upacara pelepasan santri Kaisur Ummah untuk perkemahan Khutbatul Arsy Kamis 25 Juli 2024 di Pondok Modern Kaisur Ummah. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Laporan pimpinan barisan kepada pemimpin upacara. Lapor upacara pelepasan santri Kaisur Ummah. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pembina upacara diperkenankan memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Amanat dari pembina upacara dan dilanjutkan dengan doa. Semangat dan ikhlas. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz dan anak-anakku yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita menjalankan rangkaian agenda Khutbatul Arsy. Kita daripada Khutbatul Arsy itu kita mengadakan persekusi, yaitu perkemahan Kamis, Jumat, dan Sabtu. Di dalam perkemahan ini anak sekalian, ini bukan sekedar senang-senang, tetapi di situ terdapat pembelajaran dan juga ada nilai-nilai pendidikan yang anak-anak sekalian harus bisa ambil. Di dalam perkemahan atau pramuka, anak-anak sekalian harus bisa mengambil nilai-nilai di dalam aktivitasnya. Karena pada hakikatnya pendidikan di pondok itu adalah apa yang anak-anakku dengar, apa yang anak-anakku lihat, apa yang anak-anakku rasakan, dan apa yang anak-anakku lakukan, kesemuanya itu adalah bernilai pendidikan. Termasuk di dalam pramuka. Anak-anakku dalam pramuka diajari untuk bagaimana memiliki mental yang kuat. Sebagaimana simbol pramuka itu adalah apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu ditanam di mana saja dia bisa tumbuh. Harapannya anak-anak sekalian, dimanapun kelak anak-anakku berada, anak-anakku bisa tetap berdakwah,
mendakwahkan Islam, dan anak-anak itu tetap bertanggung jawab terhadap kemajuan Islam. Di perkotaan bisa, di desa bisa, di pedalaman bisa. Agar apa? Agar risalatul Islam ini sampai kepada seluruh umat, pada seluruh umat manusia. Dan nanti di hadapan Allah kita tidak ada hujjah lagi, tidak ada alasan kenapa ada orang yang belum sampai kepadanya dakwah. Anak-anak sekalian, kalian adalah seorang pramuka, tetapi ingat, kalian adalah muslim. Seorang muslim, setiap tindakannya harus terikat dengan hukum syara'. Tidak dikenal dalam Islam itu adalah kebebasan berperilaku, sebagaimana yang dianut di Barat. Semua orang muslim di dalam berbuat harus mengikatkan dirinya dengan hukum syara' yang wajib, mandub, ya, makruh, ya. Kemudian apa? Halal, kemudian haram. Itu harus orang itu semua. Sekalian, makanya harus tertanam dalam diri kalian, saya adalah pramuka, tapi saya juga muslim. Jangan dibalik, saya muslim tapi saya pramuka. Ya. Kenapa? Kalau aku bilang saya pramuka tapi saya muslim, itu artinya apapun posisimu, apapun ya, keadaannya, kamu tetap harus sadar bahwasanya kita itu adalah seorang muslim. Dimanapun berada dan apapun kita harus meningkatkan diri dalam syariat Islam. Kemudian dimanapun dan kapanpun kita tetap bertanggung jawab menyebarkan Islam. Oleh karena itu dalam aktivitas ini anak-anakku tetap harus menjaga perbuatannya senantiasa terkait dengan hukum syara'. Terus menjaga aktivitasnya itu dilakukan dengan tetap memperhatikan adab, ya, adab yang baik. Karena ciri seorang santri itu adalah adabnya. Apa ciri seorang santri? Kalau ada santri tidak beradab, berarti dia telah kehilangan diri. Anak sekalian, di antara itu salah satunya. Yang kedua, kita harus dalam pramuka ini kita harus memahami pelajaran life skill. Life skill itu apa? Ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu apa? Berkaitan dengan pembentukan karakter dan mental yang ada pada diri kita. Seperti mental apa? Mental berani, ya. Mental bertanggung jawab, mental untuk mudah beradaptasi, ya. Mental untuk mudah untuk menyesuaikan diri, mental untuk senantiasa memberikan dorongan kepada orang lain untuk setiap untuk bisa maju, ya. Mental itulah yang harus anak-anakku miliki agar nanti apa? Kelak di dalam kehidupanmu anak-anakku bisa menghadapi dan mensikapi setiap permasalahan itu dengan sikap yang benar. Banyak orang yang secara akademik nilainya baik, tetapi karena tidak memiliki mental yang baik, akhirnya apa? Mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Artinya bukan berarti ilmu itu tidak penting, bukan, ya. Bukan, tapi artinya adalah tidak cukup kita itu jadi pintar di dalam ilmu, tetapi kita juga harus pintar dalam bersikap. Ya. Kesinambungan antara ilmu dengan sikap itulah yang nanti akan bisa membawa kita untuk menuju sebuah keberhasilan. Yang kemudian ketiga, pramuka itu jiwanya adalah jiwa menolong kepada sesama, dan juga menolong kepada agama, dan juga menolong kepada negeri. Jadi anak-anak sekalian,
itu adalah mental seorang pramuka. Maka di pelajaran kalian diajarkan. Kelas berapa? Ana fatal kasar liwajibina. Ana fatal kasar, saya adalah seorang pemuda pramuka. Min wajibin isab, kewajibanku itu apa? Memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada siapa? Pertolongan kepada agama, pertolongan kepada negeri, pertolongan kepada sesama tanpa memperlihatkan agamanya apa, kulitnya apa, bahasanya apa. Selama dia adalah manusia membutuhkan pertolongan, kita tetap wajib menolong. Akhdumu kulla ahli bilan tidharimu muhli. Jadi seorang pramuka itu menolong setiap keluarganya tanpa menunggu balasan, ya, tanpa menunggu balasan. Artinya apa? Memberikan pertolongan itu harus dilakukan dengan jiwa keikhlasan. Apa? Keikhlasan. Yang namanya keikhlasan itu adalah melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan menunggu balasan dari manusia. Maka salah satu filosofi yang ada di pondok ini adalah berjasalah tapi jangan minta jasa. Apa? Berjasalah tapi jangan minta jasa. Coba sama-sama dengan suara yang lantang. Berjasalah tapi jangan minta jasa. Itu tanamkan di dalam diri anak-anak sekalian. Itu merupakan jiwa keikhlasan. Dan setiap orang muslim harus sadar, melakukan apapun harus didasari ikhlas. Akhdumu kulla ahli bilan tidharimu. Apa lagi tanya? Fakhidmatul auton min wajibil ins. Berkhidmat kepada negeri, berkhidmat kepada tanah kelahiran, itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai Makkah, tempat peliharaan beliau, dan beliau enggan untuk meninggalkan Mekah ke Madinah. Kalaulah bukan karena diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah memilih untuk tetap bertahan di kota Makkah. Tapi karena Allah memerintahkan untuk perkembangan dan kemajuan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Rasulullah rela berkorban untuk meninggalkan tanah airnya, untuk meninggalkan tempat kelahirannya. Jadi cinta tanah air, cinta tempat kelahiran kita itu merupakan perkara fitrah. Oleh karena itu, kita yang memiliki fitrah itu harus memberikan pertolongan, bantuan kepada negeri kita. Tak kalah negeri kita itu membutuhkan bantuan. Tentu pertolongan yang kita harapkan, pertolongan yang kita berikan adalah tidak boleh bertentangan syariat. Problematika apapun yang dihadapi di negeri ini, maka solusi yang harus kita tawarkan, pertolongan yang harus kita berikan adalah berdasarkan perintah Allah dan larangan. Anak sekalian, cinta negeri itu adalah perkara fitrah, perkara yang alami, manusiawi. Namun menjadikan kecintaan negeri sebagai dasar menuju sebuah persatuan kebangkitan itu dilarang di dalam Islam. Cinta negeri itu manusiawi, fitrah, tetapi menjadikan cinta negeri sebagai landasan persatuan itu diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena perintah di dalam Islam adalah untuk bersatu dengan tali Allah.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan ikatan Allah. Ikatan Allah apa? Akidah dan syariatnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini perintah. Kemudian Islam juga apa? Mencela fanatisme, mencela apa? Persatuan yang tidak didasarkan kepada Islam. Itu apa? Jadi, karena apa? Persatuan yang tidak didasari kepada landasan akidah itu adalah persatuan semu yang hanya bersifat emosional saja. Yang dimana persatuan itu kalau dijadikan sebagai landasan, maka persatuan itu hanya akan membawa kenistaan, membawa kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan. Ini harus dipahami, harus selalu bersama-sama. Ya. Rasul mengatakan, laisa minna man da'a ilal asabi. Bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umat Nabi orang-orang yang menyeru kepada fanatisme. Fanatisme itu apa? Yaitu dukungan yang buta terhadap apa? Terhadap sesuatu yang tidak dilandaskan kepada Islam. Fanatik kepada negerinya, yaitu apa akhirnya? Kesamaan negeri itu dijadikan sebagai landasan persatuan. Itu adalah wujud sebagai fanatisme. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, orang yang menyeru kepada fanatisme itu disuruh untuk menggigit kemaluan orang tua. Itu adalah apa? Istihza. Itu merupakan apa? Penghinaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, orang yang menyeru persatuan kepada persatuan di luar Islam. Bentuk anak sekalian, harus ditanamkan, kalian adalah pramuka, tapi kalian adalah seorang muslim. Simbol pramuka adalah pohon kelapa yang bisa ditanam di mana saja. Dia tahan dengan segala cuaca. Artinya apa? Anak-anak harus siap bisa tumbuh berkembang dimanapun anak-anak itu. Yang pesan pertama. Yang kedua, pramuka adalah memiliki jiwa untuk membantu dan menolong. Dasar membantu menolong harus didasarkan pada keikhlasan. Kemudian Muslim harus terikat dengan syariat Islam. Kemudian anak-anakku juga harus memiliki kewajiban untuk menolong negerinya. Menolong negeri bukan berarti punya fanatisme kepada negeri, tetapi itu adalah kewajiban kita. Karena cinta negeri itu adalah perkara manusia. Yang tidak boleh adalah apa? Menjadikan kecintaan pada suatu negeri menjadi landasan yang dinamakan dengan apa? Nasionalisme. Itu haram hukumnya dalam Islam. Mungkin ini yang dia disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas produksi ini. Semoga anak-anakku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dan diberikan pertolongan, gitu ya. Semuanya sehat sehingga bisa menikmati acara ini dengan bahagia, senang, gitu ya. Oleh karena itu, untuk kelancaran itu semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemudahan dalam semua urusan, semuanya diberikan kesehatan, baik para asatidnya dan juga semua santri, dan semuanya dapat mengambil hikmah pelajaran setiap apa yang anak-anakku lakukan dalam kegiatan ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un billahi lana wa lakumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد النعم والكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم يسر وبارك جميع أمورنا. اللهم أحسن عقيبة جميع أمورنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك المعونة والتوفيق والنجاح في جميع أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Anak-anak sekalian, dengan ini dia menyatakan agenda pramuka yaitu perkutsi, perkemahan, Kamis, Jumat, Sabtu dibuka. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan takbir kita bulatkan tekad. Dengan takbir kita wujudkan semangat kehidupan kita. Dengan takbir kita menghadapi kehidupan ini dengan optimisme. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara. Aman. Ya. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara membubarkan barisannya.